organ pernapasan manusia terdiri atas hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Setiap organ tersebut dapat mengalami gangguan akibat kuman penyakit yang berasal dari lingkungan atau kebiasaan hidup yang tidak sehat. Berikut ini penyakit pada sistem pernapasan. Mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, emfisema. Emfisema merupakan penyakit pada paru-paru. Paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Yang kedua, asma. Asma merupakan kelainan penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi debu, bulu, atau perubahan cuaca. Kelainan ini dapat diturunkan dan dapat kambuh jika suhu lingkungan cukup rendah atau keadaan dingin. Penyakit yang ketiga, kanker paru-paru. Kanker paru-paru. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit yang paling berbahaya. Sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh tidak terkendali. Penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Salah satu pemicu kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok. Penyakit yang keempat, tuberkulosis atau TBC. Tuberkulosis atau TBC ini merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, dapat menyebabkan sel-sel pada paru-paru mati. Akibatnya, paru-paru akan menguncup atau mengecil. Hal tersebut menyebabkan para penderita TBC napasnya sering terengah-engah. Penyakit berikutnya, bronkitis. Bronkitis merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi. Gejalanya adalah penderita mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Akibatnya, penderita mengalami sesak napas. Penyakit selanjutnya yaitu influenza atau flu. Influenza atau flu ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Penyakit ini timbul dengan gejala bersin-bersin, demam, dan pilek. Itulah penyakit-penyakit pada sistem pernafasan ya anak-anak. Sekarang mari kita membuat daftar pertanyaan dan jawaban berdasarkan bacaan penyakit pada sistem pernafasan tadi. Nah, kita akan tuliskan dengan menggunakan kata tanya. Tuliskan pula pertanyaan beserta dengan jawabannya seperti pada kolom berikut ini ya. Pertama-tama kita akan gunakan kata tanya apa. Pertanyaannya, apa penyebab penyakit emfisema? Penyebabnya adalah polusi udara dan zat berbahaya yang ada dalam rokok. Kata tanya yang kedua, siapa? Berikut pertanyaannya, siapa yang berisiko besar terkena penyakit kanker paru-paru? Yang berisiko besar terkena penyakit kanker paru-paru yaitu orang yang memiliki kebiasaan merokok. Kata tanya selanjutnya, di mana? Pertanyaannya, di mana terjadinya infeksi pada penderita penyakit bronkitis? Jawabannya adalah pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi. Nah, kita lanjut ke kata tanya bagaimana. Bagaimana kondisi paru-paru pada penderita tuberkulosis atau TBC? Keadaannya yaitu paru-paru akan menguncup atau mengecil. Selanjutnya kata tanya mengapa? Mengapa penderita TBC bernafas dengan terengah-engah? Karena paru-parunya menguncup dan mengecil. Nah, anak-anak, itulah tadi contoh kalimat pertanyaan dan juga jawabannya ya. Kalian bisa membuat kalimat tersebut dengan menggunakan kata tanya dan kalimat pertanyaan beserta jawaban yang lainnya. Tuliskan dengan rapi dalam sebuah kolom di buku latihan kalian masing-masing. Anak-anak, kebiasaan hidup sehat akan meminimalkan kemungkinan kita terserang penyakit, termasuk penyakit pada sistem pernafasan. Salah satu kebiasaan hidup sehat adalah dengan selalu aktif melakukan latihan fisik.
Latihan fisik tidak hanya dapat dilakukan melalui olahraga, tetapi juga dapat dilakukan dengan menari. Nah, di sini akan Bu Guru berikan contoh beberapa tarian. Tarian berikut ini menggunakan properti. Apakah kalian masih ingat apa itu yang dimaksud dengan properti? Properti dalam tarian merupakan media atau alat pendukung yang digunakan pelaku tari pada sebuah pertunjukan yang berfungsi sebagai alat pendukung pada suatu karakter yang dimainkan. Misalnya, pada tari piring, propertinya adalah piring. Pada tari payung, propertinya adalah payung. Selanjutnya, tari serimpi, propertinya berupa selendang. Dan pada tari janger, propertinya adalah kipas. Selain yang sudah disebutkan tadi, ada pula properti berupa keris, topeng, tombak, panah, sapu tangan, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, itulah tadi tari-tarian yang menggunakan properti sebagai penunjang pertunjukan tari itu, sehingga pertunjukan tarian tersebut menjadi lebih menarik.